Ya, gereja kita masih dalam tema bulanan Allah menyertai kita sampai kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita membaca satu teks Natal dari Matius pasal pertama 18 sampai 25, sebuah teks Natal yang biasa kita bacakan. Saya nanti akan mengaitkan dengan tema kita tentang Allah menyertai sampai kekal. Natal berarti Allah datang memberi jaminan sertai kita sampai kepada kekekalan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Yesaya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Baik, saudara-saudara, tema yang saya ingin berikan kepada kita hari ini adalah Natal. Allah datang menjamin sertai sampai kekal. Natal berbicara soal lahirnya Yesus Kristus. Tentu hal itu terjadi karena fakta bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa yang mengakibatkan seluruh umat manusia terpisah dari Tuhan. Jelas sekali, dosa itulah yang memisahkan kita dari Allah. Dan manusia yang terpisah dari Tuhan berarti manusia itu terpisah dari sumber kehidupan. Tuhanlah sumber kehidupan kita. Dan kalau kita terpisah dari Tuhan berarti kita terpisah dari Sang Hidup. Yang berarti dengan kata lain kita tidak memiliki kehidupan. Sekalipun kita menjalani kehidupan kita sebagai makhluk yang hidup. Bios kita jalani, tetapi secara spiritual, secara rohani kita mati. Kita tidak bisa berelasi, kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan karena kita telah terpisah dari Tuhan sumber kehidupan. Nah, manusia yang tidak memiliki kehidupan adalah manusia yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi ini adalah rentetannya saudara-saudara. Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Nah, manusia diberikan kepercayaan oleh Tuhan dan ternyata manusia tidak bisa dipercaya untuk menjalani mandat yang diberikan. Manusia jatuh dalam dosa dan dosa itulah mengakibatkan kita terpisah dari Tuhan, hilang kemuliaan Tuhan. Terpisah dari Tuhan berarti kita terpisah dari sumber kehidupan. Dan orang yang tidak memiliki kehidupan dianggap tidak memiliki kualitas, tidak bisa sesuatu yang bisa berelasi dengan Tuhan, berarti kita tidak memiliki kemampuan untuk menyenangkan Tuhan, untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena kita secara rohani telah mati di hadapan Allah. Sehingga apapun yang kita perbuat, tak ada satupun yang memenuhi standar Tuhan. Manusia yang hidup dalam dosa
tidak mungkin membangun hubungan, membangun relasi dengan Allah. Usaha kita tidak mungkin sia-sia oleh sebab Allah adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Kita tidak mampu mendekati Tuhan, tidak mampu berelasi dengan Tuhan. Kecuali Dia sendiri yang datang untuk memulihkan kita. Jadi Natal berbicara Allah yang datang, saudara-saudara. Bukan kita yang datang kepada Tuhan. Sebab usaha kita, setiap tindakan kita tidak akan mungkin bisa mencapai Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah jatuh dalam dosa, sudah terpisah. Tidak ada sesuatu pun dalam diri kita yang didapati Tuhan berkenan. Karena kita mati secara rohani. Maka Allah lah yang datang pertama kali. Dialah yang berinisiatif untuk membangun dan memulihkan relasi itu. Makanya di situ dikatakan, di dalam ayat yang kita baca tadi, jangan engkau takut mengambil Maria. Malaikat itu berkata kepada Yusuf, sebagai istrimu. Walaupun Maria sudah hamil, bukan karena Yusuf. Keterangan malaikat di sini, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi Yesus yang sedang dikandung oleh Maria tentu bukan karena hasil pembuahan antara benih seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Jelas Yesus bukan manusia biasa seperti kita, tetapi Dia adalah Allah yang datang memenuhi tuntutan bahwa manusia tidak ada seorang pun yang bisa membangun jembatan. Manusia tidak bisa membangun relasi karena sudah mati. Hanya Tuhan yang datang, yang membangun jalan, berinisiatif, memberikan solusi bagi kita. Dialah yang menjelma, datang dalam rupa manusia untuk mendapati saudara dan saya. Di situ jelas dinyatakan ia atau Yesus dikandung dalam rahim Maria karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi Dia adalah Allah, ya. Allah yang hadir lewat kandungan Maria. Kok bisa seperti itu? Tema Natal kita yang lalu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ingat teori tentang keberadaan manusia, saudara-saudara. Jelas kita menentang keberadaan manusia berdasarkan teori evolusi. Kita berada bukan hasil sebuah evolusi, sebuah perkembangan dari makhluk yang primitif lalu berkembang menjadi makhluk yang lebih mulia, yang lebih keren, lebih ganteng, lebih cantik, lebih cerdas. Tidak seperti itu. Kita diberikan informasi oleh Alkitab bahwa cara beradab manusia, Tuhan punya cara. Pertama, ya, tanpa laki-laki dan tanpa perempuan. Seorang manusia bisa ada tanpa laki-laki dan tanpa perempuan. Itu namanya Adam. Adam diciptakan Tuhan, dihadirkan di dunia ini tanpa seorang laki-laki dan tanpa seorang perempuan. Itu Adam. Yang kedua, keberadaan seseorang tanpa perempuan, hanya laki-laki. Itu Hawa. Tidak butuh perempuan, hanya butuh laki-laki. Maka lahirlah atau beradalah Hawa. Yang ketiga, tanpa laki-laki hanya butuh seorang wanita atau perempuan. Itu siapa? Tuhan Yesus. Tidak butuh laki-laki, hanya butuh rahim seorang wanita yang bernama Maria. Yang keempat, butuh laki-laki dan butuh perempuan. Saudara dan saya, kita itu lahir karena adanya papa dan mama kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang ketiga tadi, tanpa laki-laki yang dibutuhkan seorang wanita, itulah Maria. Jadi saudara-saudara, ya, solusi yang Tuhan kerjakan bagi kita agar kita bisa diselamatkan oleh Tuhan,
kita bisa diberikan jaminan penyertaan yang kekal oleh Tuhan, yaitu Dia datang lewat rahim seorang perempuan, seorang anak darah bernama Maria. Dia datang untuk menjangkau kita, untuk mendapati kita, untuk bersama-sama dengan kita. Dia adalah Tuhan, saudara-saudara, Allah yang datang. Yesus bukan sekedar manusia biasa, karena Dia tidak berasal dari benih seorang manusia, tapi itu adalah pekerjaan Allah Roh Kudus. Nah, Allah yang datang inilah yang memberikan kita sebuah, tentu ini berita sukacita bagi kita, saudara-saudara. Kita yang tak berdaya, kita yang tidak mampu itu, sekarang ini mendapat sebuah blessing yang luar biasa, perkenanan dari Tuhan untuk datang menjangkau kita manusia yang berdosa, supaya kita diselamatkan. Dia harus datang. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ia, Tuhan, mengaruniakan anaknya, putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah, itu yang pertama yang kita pahami, bahwa Tuhan pertama yang harus berinisiatif, atau Tuhan yang datang pada kita. Kita tidak bisa menjumpai Tuhan karena kita sudah mati. Kita tidak ada sesuatu pun dalam diri kita yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus diselamatkan. Caranya adalah Dia yang datang membangun jembatan lewat dirinya sendiri, supaya kita dipersatukan dengan Bapa di sorga, supaya kita memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Yang berikut, di situ dikatakan tadi bahwa sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Betul, itu pekerjaan Roh Kudus. Yesus bukan benih manusia. Tetapi masih ada peran perempuan, Maria. Dia tidak tiba-tiba, dia tidak tiba-tiba muncul di tengah-tengah kita. Jadi di satu sisi Dia yang adalah Allah oleh karya Roh Kudus, datang lewat rahim Maria, tapi Ia tetap dilahirkan seperti manusia lewat seorang perempuan. Ini menunjukkan bahwa Dia adalah Allah dan sekaligus juga adalah manusia. Bagaimana kita diselamatkan? Bagaimana Tuhan menyertai kita, menunjukkan penyertaan dalam hidup kita? Pertama, Ia harus datang. Dan Dia sudah melakukan itu. Yang kedua, Dia menjadi manusia sekaligus menjadi Allah dalam satu pribadi. Jadi Yesus adalah satu pribadi yang memiliki dua natur. Yesus adalah satu pribadi yang memiliki dua natur. Natur pertama adalah Allah. Natur yang kedua adalah Dia manusia, karena Dia dilahirkan oleh Maria lewat rahim seorang perempuan. Jadi pada saat Yesus berinkarnasi, atau Allah berinkarnasi menjelma menjadi manusia, memang dalam Filipi berkata, Ia mengosongkan dirinya. Mengosongkan diri itu bukan berarti Dia menanggalkan kealahannya. Jadi siapa Yesus selama Ia di bumi? Dia adalah Allah yang menambahkan satu natur pada dirinya. Sekali lagi, Dia adalah Allah yang menambahkan satu natur. Natur apa? Manusia. Jadi Dia bukan Allah yang menghilangkan kealahannya dan menjadi manusia. Tidak. Dia bukan sekedar manusia yang melucuti kealahannya. Tidak. Dia tidak melepaskan kealahannya. Tapi menambahkan pada dirinya satu natur, yaitu manusia. Sehingga Ia adalah
pribadi yang memiliki dua natur, sebagai Allah dan sebagai manusia. Sebagai Allah, Ia sanggup menghapus dosa. Ia sanggup menyelamatkan kita. Ia sanggup membebaskan kita dari dosa. Ia sanggup membebaskan kita dari belenggu kuasa kegelapan. Siapa yang bisa membebaskan kita? Tidak ada seorang manusia sekalipun super tidak akan bisa. Kecuali Allah sendiri. Yang kedua, sebagai manusia, Ia menjadi pengganti kita. Kita yang seharusnya binasa, kita seharusnya terkutuk, kita yang seharusnya menanggung hukuman, Ia menjadi pengganti. Manusia Yesus itu yang menggantikan kita mati di atas kayu salib. Ingat, Tuhan tidak bisa mati. Allah tidak bisa mati. Jadi yang mati di atas kayu salib adalah manusia Yesus Kristus. Menggantikan saudara dan saya. Kita yang seharusnya kan mati. Yang seharusnya terhukum, terkutuk, binasa. Di awal saya katakan manusia telah jatuh dalam dosa. Manusia yang jatuh dalam dosa terpisah, tidak memiliki kehidupan, terancam kebinasaan kekal. Harus ada satu pribadi yang bisa menggantikan posisi kita untuk mati, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi Yesus Kristus adalah satu pribadi yang punya dua natur tadi. Dia adalah Allah yang datang, sekali lagi ya, Allah yang datang. Dia menambahkan pada dirinya satu natur manusia agar saudara dan saya bisa digantikan lewat kematiannya di atas kayu salib. Kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya binasa, sekarang kita mendapatkan jaminan. Kita diselamatkan oleh Tuhan, kita disertai oleh Tuhan. Sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang akan masa depan kita, akan kekekalan kita. Karena adanya satu pribadi yang kita rayakan di bulan ini, Yesus Kristus. Dia lahir ke dunia ini, Dia adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Dia mengenakan pada dirinya kodrat manusia, menambahkan pada kodrat kealahannya satu kodrat baru, manusia, untuk menggantikan saudara dan saya, sehingga kita menjadi manusia yang dibebaskan dari penghukuman. Sehingga Natal yang kita rayakan adalah perayaan sukacita. Makanya malaikat berkata, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, sebab hari ini telah lahir bagi juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota. Itu malaikat memberitakan seperti itu. Kesukaan besar, saudara-saudara. Kesukaan yang tidak mungkin diukur lewat pencapaian, lewat hadiah Natal yang kita dapatkan. Saya tidak tahu Bapak Ibu selama Desember ini dapat hadiah Natal apa. Mungkin dari kantor dapat hadiah, mungkin dari orang tersayang dapat hadiah. Mungkin itu memberikan sukacita bagi kita. Tetapi itu tidak bisa melebihi sukacita yang Tuhan kerjakan. Yang tadinya kita tidak bisa mendekati Tuhan, kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Sekarang lewat kehadiran Yesus Kristus yang menjadi manusia di tengah-tengah kita, Dia menjadi pengganti kita. Dia hadiah yang terbesar yang Tuhan atau yang Bapa berikan bagi kita. Jadi Dia adalah manusia, Dia adalah Allah, sekaligus dalam satu pribadi, dilahirkan lewat Maria. Tapi keberadaannya dalam rahim Maria karena pekerjaan Roh Kudus. Dia datang terlebih dahulu. Dia mengenakan dua natur pada dirinya. Yang ketiga, di situ dikatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Engkau akan menamakan dia Yesus, atau engkau harus menamakan dia. Sama perintahnya kepada Yusuf dan kepada Maria juga seperti itu. Dalam kitab Lukas dikatakan engkau akan menamai dia Yesus.
Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dari arti nama Yesus, Yehosua atau Yosua, Yesus itu sama sebenarnya. Artinya sama, Allah keselamatanku atau Allah menyelamatkan atau Allah juru selamatku. Itu arti dari kata Yesus, Yesua, Yosua, sama. Nah, dari arti nama itu kita pahami bahwa Tuhan yang datang dan mengenakan natur manusia pada dirinya yang adalah Allah tadi, dalam diri Yesus, dialah yang menyelamatkan kita, dialah yang membebaskan kita dari segala dosa kita, sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Dan orang yang diselamatkan pasti akan disertai oleh Tuhan. Sekali lagi, orang yang diselamatkan oleh Yesus Kristus pasti akan disertai. Sampai kapan? Tentu sampai selama-lamanya. Jadi dari nama ini kita mendapati bahwa kedatangan Yesus Kristus tidak ada yang lain, tujuannya adalah untuk menyelesaikan persoalan terbesar kita. Persoalan seluruh umat manusia, yaitu dosa. Persoalan kita bukan karena kekurangan uang. Persoalan kita bukan karena kita kurang makan, kurang minum. Persoalan kita bukan kurang ganteng, kurang cantik. Persoalan kita bukan karena kurang dihargai atau tidak. Tapi persoalan kita adalah dosa yang memisahkan kita tadi. Makanya Allah membuat jalannya. Dia datang. Dia menambahkan pada natur dirinya yang adalah Allah, yaitu natur seorang manusia, supaya ia menjadi pengganti kita untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Namanya Yesus berarti ialah jaminan untuk membebaskan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita, dari segala kesalahan kita. Manusia tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Korban tidak bisa menyelamatkan kita. Apa yang dilakukan oleh umat perjanjian lama, memberikan korban penghapus dosa, korban pendamaian dan seterusnya, itu hanyalah gambaran yang dan mana itu tidak bisa menyelesaikan persoalan kita. Dan itu digenapi hanya oleh Yesus Kristus, korban yang sejati, dirinya sendiri yang diserahkan sebagai pengganti untuk menebus saudara dan saya. Jadi pada saat kita merayakan Natal, kita tidak boleh kehilangan makna bahwa kedatangannya itu adalah karena saya yang berdosa. Dia bukan datang untuk piknik. Dia bukan datang iseng-iseng ke dunia. Tapi dia datang hanya satu tujuannya. Sebab ialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dengan merayakan Natal ini, di satu sisi kita sadar bahwa kitalah orang yang menjadi objek dari kedatangan itu. Tapi di momen Natal ini juga harus membawa kita pada satu komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Di momen Natal ini dengan merayakan kelahiran, merayakan kedatangan Kristus, itu membuat kita lebih setia kepada Dia, lebih teguh, lebih berkomitmen untuk hidup dalam kekudusan, untuk hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam dosa, tidak berkompromi dengan kejahatan. Ini perayaan pembebasan saudara dan saya dari segala dosa dan kejahatan. Kemudian di situ dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, sesungguhnya anak darah itu ayat 23 akan mengandung, ini kutipan dari kitab Yesaya, dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Jadi sekali lagi saya ulang urutannya tadi dari pembacaan kita. Anak darah itu akan mengandung bukan karena Yusuf, tapi karena Roh Kudus. Menunjukkan bahwa Allah yang datang melalui seorang rahim seorang anak darah. Allah yang datang. Karena benih itu bukan dari manusia, tapi pekerjaan, kuasa, keperkasaan Tuhan Allah Roh Kudus yang bisa membuat Maria hamil. Itu adalah Allah yang sedang berada di rahim seorang wanita. Tapi karena Yesus lahir dari seorang wanita manusia biasa, maka pada dirinya otomatis dia mengenakan satu natur, menambahkan satu natur manusia. Dia datang. Yang kedua, Allah yang datang. Yang kedua, dia sebagai Allah dan juga sebagai manusia dalam satu pribadi. Yang ketiga, nama Yesus. Sesuai dengan namanya, berarti Allah keselamatanku, atau Allah yang menyelamatkan, atau Allah juru selamatku. Berarti tujuan satu-satunya dari kelahirannya adalah hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Membebaskan kita dari ancaman dan kebinasaan yang kekal. Yang ketiga, di situ namanya disebut orang Immanuel. Allah yang beserta dengan kita. Jadi Yesus menyelamatkan kita lewat pengorbanan dirinya. Karya Kristus tentu tidak bisa dipisahkan dari kelahiran, pelayanan, kematian, kebangkitan, bahkan kedatangan itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Itu karya keselamatan yang utuh bagi saudara dan saya. Nah, Allah yang datang memperkenalkan dirinya atau menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang dekat dengan kita. Tuhan yang membersamai kita setiap saat. Allah menyertai kita. Saya menggunakan kata Dia datang membersamai kita. Dia menyertai kita. Jangan, ini ada satu konsekuensi logis dari secara teologis ya. Allah yang menyelamatkan dan menyertai kita ini. Allah menyertai kita berarti itu akan membawa kita kepada suatu kebenaran bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dan disertai sampai kekal, berarti keselamatan kita itu Tuhan pelihara. Dan kalau Tuhan yang memelihara dan mempertahankan kita sebagai orang-orang yang diselamatkan, harusnya keselamatan kita tidak bisa hilang. Ini nanti memang ini harus hati-hati, jatuh pada dua kutub pandangan. Karena ada yang berkata keselamatan itu bisa hilang. Tapi ada yang lain berkata keselamatan tidak bisa hilang. Allah menyertai kita, Immanuel. Dia datang menyelamatkan kita dan menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu apakah hanya bersifat sementara atau Dia mau menyertai kita sampai kekal? Tentu Dia mau menyertai kita sampai kekal. Bukan hanya menyertai yang sifatnya sementara. Untuk apa Dia menyertai kita hanya untuk memenuhi agenda dan ambisi-ambisi kita. Tuhan sertai aku supaya aku berhasil. Itu terlalu cetek. Kalau tugas Tuhan menyertai kita, ya, memelihara keselamatan kita, memelihara kehidupan kita hanya untuk sekedar supaya agenda-agenda kita, ambisi-ambisi kita, tujuan-tujuan kita yang sifatnya sangat sementara tercapai. Itu perendahan terhadap karya dan pengorbanan Yesus Kristus. Dia datang menyertai kita, tentu penyertaan yang bersifat sampai selama-lamanya. Makanya dalam Yohanes 10:28 dikatakan, Yohanes 10:28 katakan begini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku.
menyertai sampai selama-lamanya, tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Kepada murid-murid juga sebelum Yesus naik ke sorga, terangkat ke sorga, dia berkata, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Dalam ayat ini lebih jelas lagi, bukan hanya sepanjang hayat Tuhan sertai kita, tapi tidak ada seorang pun yang merebut kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangannya. Paulus dalam kitab Roma, apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Penindasan? Tidak ada. Kelaparan? Ketelanjangan? Tidak ada yang bisa memisahkan kita, saudara-saudara. Kenapa? Karena Yesus sudah menyelamatkan saudara dan saya. Karena Yesus sudah menyelamatkan kita, berarti penyertaannya itulah penyertaan yang sampai kepada kekekalan. Ingat, tidak ada seorang pun yang binasa sampai selama-lamanya, dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari Kristus. Artinya Tuhan sertai kita. Tuhan pelihara kita. Saudara percaya dengan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan? Saudara percaya dengan janji Tuhan bahwa Dia akan pelihara kita? Bukan sekedar pelihara supaya kita cukup makan, cukup minum. Bukan sekedar pelihara supaya kita bisa beli ini, beli itu. Bukan pelihara supaya kita disembuhkan atau dipulihkan dari sakit penyakit. Bukan sekedar itu terlalu sifatnya sementara. Kita hari ini berdoa untuk sakit penyakit kita sembuh, nanti juga akan mati kok. Tapi penyertaan yang kekal, penyertaan yang bersifat permanen, itulah yang kita harus syukuri. Keselamatan kita dijamin oleh Yesus Kristus. Jadi kita orang yang bersyukur lewat kelahirannya. Allah yang datang menjamin sertai kita sampai kepada kekekalan. Itulah Natal. Natal bukan sekedar aksesoris. Natal bukan sekedar dekorasi baju baru, hadiah. Natal adalah ada Allah yang datang dalam rupa manusia. Untuk apa? Menjamin sertai kita sampai selama-lamanya. Sampai kepada kekekalan. Keselamatan yang Dia berikan begitu berharga, saudara-saudara. Begitu mahal. Dia tinggalkan sorga. Makanya kitab Filipi, Paulus dalam kitab Filipi, ia meninggalkan segala kemuliaan itu untuk membersamai kita, untuk menyertai kita, untuk menolong kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita pahami betul bahwa lewat peristiwa Natal inilah hidup kita mendapatkan makna yang baru, mendapatkan arti yang baru. Makanya Yesus dalam Yohanes 10:10 berkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kita tahu betul arti dari kata kelimpahan itu bukan sekedar kita dilimpahkan segala harta benda, segala kekayaan, bukan itu. Kelimpahan berarti hidup yang bermakna, hidup yang berkualitas, hidup yang dikembalikan sebagaimana ciptaan Tuhan yang semula kita adalah mulia, kita orang yang berharga, kita orang yang berarti dalam kerajaan Tuhan. Itulah Natal. Allah yang datang memberikan jaminan lewat dirinya sendiri, lewat karyanya untuk menyertai kita, untuk membebaskan kita, untuk menyelamatkan kita. Manusia tidak bisa melakukan itu. Tak ada seorang pun. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga pada perayaan Natal ini adalah sebuah perayaan hari
hari keselamatan, perayaan sukacita, perayaan kasih Allah kepada kita. Jangan takut, sebab aku memberitakan kesukaan besar. Jadikan Natal ini, momen Natal ini, sebagai momen sukacita, perayaan kasih. Bukan sebuah momen di mana kita dihinggapi oleh ketakutan, oleh kecemasan. Sekalipun keadaan dunia tidak baik-baik, tapi paling tidak lewat perayaan Natal yang kita rayakan selama Desember ini, kita tahu ada satu pribadi yang datang. Allah yang datang menjenguk kita, menyertai kita, dan penyertaannya tidak hanya sifatnya sementara. Dia menyertai sampai kepada kekekalan. Mari responi penyertaan Tuhan itu dengan memberi diri untuk disertai. Ya. Memberi diri untuk disertai. Karena ada orang yang tidak mau disertai. Nah, tadi kalau jatuh pada kutub dua pemahaman tadi, keselamatan bisa hilang atau tidak, kan begitu ya. Kenapa keselamatan bisa hilang? Karena ada orang-orang yang menggunakan kehendak bebasnya untuk tidak mau disertai oleh Tuhan. Selama kita memberikan kehendak bebas kita atau mempergunakan kehendak bebas kita untuk disertai oleh Tuhan yang telah datang itu, percaya, maka Tuhan menyertai kita tidak akan pernah gagal. Tidak ada yang binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka. Asalkan kita memberi diri untuk disertai oleh Dia. Selama kita tidak mau memberi diri untuk disertai, maka kita seperti kambing-kambing yang liar, yang tidak bisa diatur. Yang mana pada hari-hari terakhir, ia akan memisahkan domba dari kambing. Ia akan memisahkan ilalang dari gandum. Ia akan berterus terang, aku tidak mengenal kamu, hai pembuat kejahatan. Mari rayakan Natal dengan sukacita, karena kepastian kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dan dengan demikian ia akan menyertai kita sampai kepada kekekalan. Amin buat firman Tuhan.